Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tirta dalam PJJ Fisika SMA Negeri 2 Wates. Di kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi bab elastisitas. Untuk sub materi sebelumnya, di bab elastisitas kita sudah membahas terkait dengan sifat elastisitas bahan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas submateri elastisitas, yaitu terkait dengan hukum Hooke. Di depan kalian, ya di layar kalian sudah terlihat, ya di hukum Hooke nanti akan ada 3 bagian lagi yang akan kita bahas terkait dengan hukum Hooke itu sendiri, terkait dengan energi potensial pegas, dan terakhir terkait dengan susunan pegas. Nanti ada paralel dan ada seri. Untuk itu, ya sebelum kita mulai pembelajaran, selalu Pak Dita ingatkan dulu untuk kalian semua agar mematuhi protokol kesehatan, ya, dengan selalu menjaga jarak aman 1-2 meter. Selalu memakai masker di tempat umum, kemudian ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung mulai ya materi hukum Hooke ya. Pak Ita harap kalian bersemangat semua mengikuti materi ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan lewat chat grup WA atau bisa melalui Jaga Ratu. Kita masuk ke materi hukum Hooke. Kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi hukum Hooke. Untuk itu Pak Ita akan bacakan dulu terkait dengan tujuan, ya apa saja yang diharapkan ketika kalian mempelajari materi hukum Hooke. Pertama, kalian diharapkan memiliki karakter ilmiah. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan konsep terkait hukum Hooke. Yang ketiga, menjelaskan konsep energi potensial pegas. Dan yang keempat, menganalisis. Kalian dapat menganalisis susunan pegas seri, paralel, dan campuran. Untuk karakter yang diharapkan, ada 3 karakter dari Pak Tirta yang harapkan ke kalian untuk materi ini, yaitu disiplin. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran terutama ya ketika masuk ke Jaga Ratu. Kemudian mandiri karena kalian belajar dari rumah, PDR ya, dengan pola PJJ pembelajaran jarak jauh. Kita harap kemandirian kalian betul-betul kalian maksimalkan. Dan terakhir adalah jujur ketika kalian mengerjakan tugas maupun melakukan percobaan secara virtual. Kalian lakukan, benar-benar lakukan sendiri, tidak menggunakan hasil percobaan atau hasil kerjaan dari temannya yang lain. Itu anak-anakku sekalian terkait dengan awal ya, atau persepsi pembelajaran materi hukum Hooke. Pak Tirta harap ya betul kalian benar-benar memiliki semangat ya dalam mengikuti pembelajaran walaupun dilakukan secara daring ya, melalui pembelajaran jarak jauh. Dengan cara apa kalian bersemangat? 1. Selalu kondisikan ruang belajar kalian ya, di rumah itu seperti ketika kalian masuk ke dalam kelas ya. Ikuti pembelajaran seperti ketika kalian berada di dalam kelas ya. Jangan disambi dengan yang lain agar konsentrasi ya ketika kalian mengikuti pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Itu anak-anak sekalian, kita masuk ke materi inti. Kita masuk ke materi inti hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas berdasarkan hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi reaksi, akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, di sini terlihat di depan kalian di PowerPoint yang sudah Pak Tirta
tampilkan. Nah, F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X. Untuk F adalah gaya pada pegas dengan satuan Newton. Untuk X adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan K itu adalah tetapan pegas. Jadi jenis pegas itu dibedakan dari tetapan pegasnya. Didapat dari mana? Didapat dari rumusan ini. Nah, berdasarkan hukum ketiga Newton tadi yang sudah Pak Tirta sebutkan, ya, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan dari gaya tarik. Gaya tarik ini F itu akan sama dengan FP atau gaya pegas, gaya pemulih dari pegasnya. Ketika kalian tarik ke kanan pegasnya, pegas itu akan memberikan gaya pemulih atau gaya pegas yang arahnya kemana? Ke kiri. Nah, jadi tanda negatif di sini itu tidak menandakan lebih kecil daripada yang positif. Ini menandakan untuk arahnya. Gitu ya. Jadi FP sama dengan gaya pegas itu didapat dari minus K delta X. Kenapa minus? Karena hanya arahnya saja yang berlawanan dengan gaya tarik. Gitu ya. Selanjutnya, berikutnya di depan kalian sudah ada grafik, ya, grafik di sumbu Y itu nilai dari gaya tariknya, gaya pegas atau gaya pemulih. Di sumbu X-nya itu adalah pertambahan panjang. Nah, perbandingan antara gaya F dengan pertambahan panjang pegas atau X itu merupakan garis lurus. Jadi ini linear. Ya, ini linear seperti pada grafik yang ada di depan kalian ini. Gitu. Grafiknya harus seperti itu. Jika grafiknya tidak mendekati garis lurus atau linear, berarti dia bukan termasuk ke dalam golongan pegas, ya. Itu untuk perbandingannya. Berikutnya terkait dengan susunan pegas. Jadi untuk memperoleh konstanta pegas sesuai yang diinginkan, pegas itu dapat disusun menjadi 3 jenis, yaitu secara seri. Seri itu seperti ini. Jadi antara pegas satu dengan pegas yang kedua itu disambung bagian salah satu ujungnya saja. Itu berarti dia disusun secara seri. Kemudian untuk yang secara paralel itu yang seperti ini. Ini tersambung ujung atasnya, ujung bawahnya juga tersambung. Nah, itu disusun secara paralel. Dan yang terakhir adalah secara seri paralel atau campuran. Jadi setelah ada paralel, misal setelah itu ada di sini satu lagi pegas, nah, satu lagi pegas. Di pegas itulah nanti ada pegas paralel dan pegas seri. Nah, itu yang disebut sebagai susunan paralel. Nah, di depan kalian ini untuk cara mencari konstanta pegas sistem atau konstanta pegas keseluruhan. Di sini ada 2 pegas yang disusun secara seri. Ya, cara mencari konstanta pegasnya itu dengan cara ini. 1/K seri sama dengan 1/K 1 plus 1/K 2 plus 1/K 3 jika ada 3 pegas. Dan seterusnya sampai berapa itu susunan serinya. Itu untuk susunan pegas secara seri. Kemudian untuk susunan pegas secara paralel, ya, paralel seperti ini. Untuk mencari konstanta pegas dari sistem gabungan pegas ini, cara mencarinya adalah dengan ini. K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3. Jadi hanya langsung dijumlahkan semua masing-masing dari konstanta pegasnya itu dijumlahkan, maka akan menjadi konstanta pegas sistem.
Nah, pada susunan pegas yang dicampur atau seri paralel, konstanta pegasnya diperoleh dengan mengkombinasikan ya antara susunan pegas seri dengan susunan pegas paralel. Bisa kalian cari dulu susunan pegas paralelnya. Ya, kemudian dari hasil paralel tadi itu di seri dengan yang di bagian bawahnya, nanti akan ketemu susunan konstanta pegas dari sistem yang dibentuk menggunakan seri paralel. Secara lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di latihan soal. Berikutnya, anak-anak sekalian terkait dengan energi potensial pegas. Apa itu energi potensial pegas? Energi potensial pegas adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F Newton selama memanjangnya pegas sejauh X meter. Jadi usaha ini ya, usahanya yang dihitung adalah usahanya ketika gaya tariknya itu menarik pegas sejauh X meter. Secara matematis ditulis sebagai berikut. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, di mana EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, ya kan, energi semua energi punya satuan Joule. Kemudian K konstanta pegas punya satuan Newton per meter, dan pertambahan panjangnya delta X itu punya satuan meter. Untuk selanjutnya, Pak Tirta akan demonstrasikan terkait dengan susunan pegas yang disusun secara seri dan paralel. Pertama, di depan kalian sudah ada gambar, sudah ada tampilan untuk susunan pegas secara seri. Ya, jadi secara seri disusun seperti ini. Ya. Untuk pegas sebelah kiri, dia punya konstanta pegas 200 Newton per meter. Pegas sebelah kanan, dia punya konstanta pegas 200 Newton per meter. Sama ya. Nah, misal dari 0 dulu. Pertama, belum ada gaya tarik. Ya, dia posisi timbangnya di sini, sama ya, segaris ini. Nah, coba ya kita akan demonstrasikan. Semisal dua susunan pegas ini diberi gaya sebesar 20 Newton. Nah, 20 Newton. Dia akan bergeser ya. Sejauh ini bergesernya. Jadi delta X-nya sejauh ini dengan nilai 0,2 meter. Itu untuk yang dipasang secara seri. Ya, kita lihat untuk gaya pegasnya. Untuk gaya yang dikenakan kan arahnya ke kanan sebesar 20 Newton. Sedangkan gaya pegasnya arahnya ke kiri dengan nilai yang sama. Ya. Jadi sesuai dengan yang sebelumnya itu. Oke. Yang di awal sudah kita sebutkan. Berarti gaya tarik itu nilainya sama dengan gaya pemulih atau gaya pegas. Hanya saja gaya pegas itu negatif dari gaya tariknya. Ini ya, jadi sesuai. Nilainya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Oke, itu untuk yang susunan pegas secara seri. Berikutnya, diingat-ingat ya, ini 0,2 meter pertambahan panjangnya dengan nilai konstanta pegas ya masing-masing ini 200 dan 200 sama, dan gaya yang dikenakan adalah 20 Newton. Nah, kita lakukan percobaan demonstrasi berikutnya jika menggunakan susunan pegas secara paralel. Nah, ini susunan pegas secara paralel. Sama-sama memiliki nilai konstanta pegas 200 Newton per meter, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian diberi gaya tarik sebesar 20 Newton. Ya, sebesar 20 Newton. Ternyata pertambahan panjangnya 0,05 meter. Ya, 0,05 meter. Nah, ada perbedaan ya. Kalau tadi hasilnya berapa? 0,2 meter pertambahan panjangnya. Tapi ketika disusun secara paralel,
ya seperti ini, kok ternyata hanya bertambah panjang sejauh 0,05 meter gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa untuk konstanta pegas secara paralel menjumlahkan sistemnya, dia K paralelnya itu sama dengan K1 plus K2 plus K3. Jadi akan menambah besar nilai dari konstanta pegas keseluruhan. Namun kalau dipasang secara seri ya, dia seper K. Nah, artinya dia akan mengurangi apa? Nilai konstanta pegas yang awal mulanya itu hanya 1 jumlahnya, ketika dipasang ya, dengan pegas identik lebih dari 1, nilainya nanti konstanta pegasnya akan berkurang. Kita buktikan coba kalau pegasnya hanya 1. Ini ada 2 pegas dan tadi juga ada 2 pegas secara seri maupun secara paralel. Misal ada 1 pegas ya dengan nilai konstanta pegas yang sama, 200 Newton per meter. Kita tarik ya, awalnya dari 0 dulu. Oke. Nilai posisi setimbangnya di sini. Ya. Kita lihat, nah perpindahannya masih 0. Kita tarik menggunakan gaya sebesar 20 Newton. Nah, ini perpindahan panjangnya. Berapa nilainya? Pertambahan panjangnya memiliki nilai 0,1 meter. Ya, 0,1 meter itu juga pegasnya hanya 1. Ya, hanya 1. Ketika dipasang secara seri, nilainya berapa? Ya, betul. 0,2 pertambahan panjangnya. Artinya nilai K-nya berkurang kan? Ketika dipasang secara paralel, pertambahan panjang menjadi separuhnya ini 0,1, 0,05 meter. Artinya nilai K-nya bertambah panjang, bertambah besar nilai K ketika dipasang secara paralel. Gitu ya. Nah, itu untuk sistem susunan pegas secara seri maupun secara paralel. Ya, demonstrasinya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian analisis sendiri. Ya, bisa mencoba di laman ini ya, di pet.colorado.edu/sims/html/hoaxlaw. Ya, silakan bisa dicoba di sana. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas terkait dengan ini ya, hukum Hooke lebih lanjut dengan cara kita lakukan percobaan. Ya, percobaannya seperti apa? Nanti akan Pak Ita jelaskan di petunjuk pengerjaan yang akan Pak Ita share di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kurang lebih materinya sampai sini dulu. Baik anak-anakku sekalian, kita sampai di akhir pertemuan untuk materi hukum Hooke dari submateri bab elastisitas. Di awal kita sudah membahas terkait dengan apa itu hukum Hooke, apa itu energi potensial pegas, dan terakhir sifat dari susunan ya. Kita analisis susunan pegas secara seri maupun secara paralel. Ya, untuk materi ini sangat berfungsi sekali ketika di kehidupan nyata. Ya, semisal kita mau membuat sistem yang menggunakan pegas seperti apa, seperti jembatan. Ya, itu ada pegasnya. Agar apa? Agar ketika ada getaran yang muncul, ya tidak membuat jembatan tersebut rusak atau runtuh. Ya, salah satunya itu. Kemudian di mobil, di kendaraan bermotor itu juga sebagai peredam dari goncangan, ya, shock breaker itu juga memiliki fungsi, ya, seperti yang kita bahas di pertemuan ini. Untuk itu, anak-anakku sekalian, ya, di akhir pertemuan ini Pak Ita tadi sudah rangkum dari awal sampai akhir apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan ini. Ya, berikutnya silakan ya, kalian masuk ke link tugas Jagaratu. Di sana akan ada tugas yang berhubungan dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, di sana silakan kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada dan dikumpulkan di kantung tugas
yang ada. Jika ada pertanyaan atau mungkin saran ya, atau yang lain sebagainya, bisa disampaikan langsung ke Pak Tirta lewat chat grup, atau mungkin bisa japri juga boleh, atau lewat chat yang ada di Jaga Ratu. Ya, semoga kalian selalu sehat di sana. Ya, setelah selesai belajar jangan lupa juga tetap membantu orang tua kalian di rumah. Kurang lebih itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak 1-2 meter dan selalu kenakan masker ketika berada di tempat umum. Baik, pada tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya yang kita bahas adalah latihan soal terkait dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini, dan juga nanti akan kita mencoba ya melakukan praktikum terkait dengan energi potensial pegas ya, seperti yang ada di depan kalian ini. Ini untuk pertemuan berikutnya. Baik, itu untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian persiapkan dengan membaca materi yang sudah kita share ya, berupa PowerPoint terkait dengan energi potensial pegas. Oke, terima kasih.